symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, pada kali ini saya Muhammad Tranto Harahap dengan NIM 1904527 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dari judul makalah saya, yaitu Uji Coba Peluncuran Rudal oleh Korea Utara Mengancam Keamanan di Kawasan Asia Timur. Pada mata kuliah Geografi Regional Dunia Kontemporer, dosen pengampu DRA Rahmaneli MPD. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan saya, pada kali ini saya membahas tema dari yang saya sebutkan tadi. Baik, pada PowerPoint yang saya share, ini ada peta dunia, di mana peta dunia ini terdiri dari beberapa benua utama. Ada 6 benua besar di dunia. Yang pertama yaitu benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Antartika sama Arktik. Jadi pada kali ini saya akan membahas temanya itu di benua Asia, kebetulan di region Asia Timur. Kurang lebih di daerah sini teman-teman. Dan di Asia Timur ini saya akan memperkecil, mengambil satu negara, yaitu di negara Korea Utara. Baik, pada PowerPoint yang saya share, ini ada peta Asia Timur maksudnya. Peta Asia Timur. Di sini saya memilih negara Korea Utara ini dengan bendera seperti ini teman-teman, dengan ibu kota Pyongyang. Itu adalah peta Asia Timur. Baik teman-teman, pada profilnya saya share ada ini peta negara, maksudnya bukan peta, bendera negara Korea Utara. Sebelah kanannya ini adalah contoh ataupun gambar peluncuran rudal di Korea Utara sesuai tema yang saya angkat. Yang ini peluncuran, ini adalah pesawatnya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya. Ini ada peta negara Korea Utara, seperti pada PowerPoint yang saya cantumkan. Baik teman-teman semuanya, pada kali ini saya mengangkat tema yang tadi, yaitu uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara mengancam keamanan di kawasan Asia Timur. Saya akan membahas 6 materi ataupun topik utama dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu region Asia Timur, yang kedua karakteristik Korea Utara, yang ketiga uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara, yang keempat penyebab uji coba peluncuran rudal Korea Utara, yang kelima dampak uji coba peluncuran rudal Korea Utara, dan yang terakhir ataupun keenam tanggapan negara Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat terhadap uji coba peluncuran rudal Korea Utara. Kita lanjut teman-teman, ini yang pertama, itu region Asia Timur. Secara umum saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ataupun penjelasan tentang region Asia Timur. Yang pertama yaitu luasnya. Luas region Asia Timur kurang lebih 11.840.000 km bujur sangkara, atau 15% dari benua. Dari benua Asia, 15% Asia Timur. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut teman-teman semuanya. Yang kedua itu penduduk. Penduduk di Asia Timur ini kurang lebih 1,5 miliar jiwa, atau sekitar 40% seluruh penduduk Asia dan 1/4 penduduk dunia tinggal di Asia Timur. Jadi kan Asia Timur ini contohnya salah satunya paling luas, bukan paling luas, penduduknya paling banyak adalah Cina. Makanya hampir 1/4 penduduk dunia tinggal di Asia Timur dan 40% penduduk Asia ada di Asia Timur. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu batas negara ataupun batas region Asia Timur. Yang pertama, sebelah utara Asia Timur berbatasan dengan negara Siberia atau wilayah negara Rusia. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan negara Vietnam, Laos,
Myanmar, Bhutan, Nepal, dan India. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan. Sedangkan sebelah timur, region Asia Timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Teman-teman semuanya. Lanjut teman-teman semuanya, di mana negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia Timur ini ada yang pertama itu Cina. Ini teman-teman, petanya ada di samping penjelasannya. Cina, yang kemudian Jepang, kemudian Korea Utara, kemudian Korea Selatan, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, dan Makau sendiri. Jadi dia ada beberapa negara yang termasuk region Asia Timur, seperti yang saya jelaskan. Baik teman-teman, mungkin untuk region Asia Timur, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu karakteristik utama negara Korea Utara. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan pada Asia Timur tadi, saya akan menjelaskan pertama itu luas negara Korea Utara. Secara umum, luas negara Korea Utara itu kurang lebih 120.538 km bujur sangkat. Sedangkan jumlah penduduk negara Korea Utara adalah kurang lebih 24.346.000 jumlah penduduk di Korea Utara. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke batas negara Korea Utara. Yang pertama itu sebelah utaranya berbatasan dengan negara Cina, sebelah selatan berbatasan dengan zona demilitarisasi Korea. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Kuning, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jepang. Seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik dari negara Korea Utara. Yang pertama itu sejarah negara Korea Utara. Sebelumnya di Korea Utara ini sekarang presidennya adalah Kim Jong-un namanya. Baik, sejarahnya ini dimulai dari pada ketika Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, di mana pada perang ini menyebabkan terpecahnya dua belah bagian dari Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Di mana Korea Utara ini lebih dominan dikuasai oleh Uni Soviet maksudnya. Sedangkan Korea bagian selatan ini ataupun Korea Selatan itu dominan dikuasai oleh Amerika Serikat ataupun United States of America. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut yang kedua itu Perang Korea. Perang Korea ini mungkin dia hanya sebatas perang senjata ataupun kekuatan militer. Di mana kekuatan militer ini terjadi, perang ini terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1950. Karena tadi dari sejarahnya itu udah berlawanan antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka pada perang Korea ini menyebabkan dua negara yang saling berperang, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Di mana Korea Utara menganggap negaranya lebih kuat daripada Korea Selatan, sama seperti Korea Selatan. Jadi mereka terjadinya perang antara dua belah negara, seperti itu. Selanjutnya nomor 3, pada abad 21 pada abad 20 negara Korea Utara tidak pernah menganggap adanya perjanjian perdamaian, di mana Korea Selatan menginginkan perjanjian perdamaian antara negara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun pada abad ke-20 tahun 2000-an, negara Korea Utara menentang keras tidak akan terjadi ataupun tidak akan ada perjanjian perdamaian seperti itu. Kita lanjut abad 21. Abad 21 ini ikut campur negara power ataupun superpower, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan bahwa negara Korea Utara adalah ataupun dijuluki sebagai poros setan. Kenapa? Karena saking tidak maunya perdamaian ataupun perjanjian perdamaian dengan negara Korea Selatan. Seperti itu teman-teman. Yang kelima ada media massa. Media massa di pemerintahan Korea Utara itu lebih dominan dikendalikan oleh pemerintahan sendiri. Dan pemerintahan sendiri itu biasanya mereka pakai media massa yang paling terkenal, yaitu Korean Central News Agency. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik Korea Utara.
Kita lanjut ke topik ataupun pembahasan utama dari materi saya pada kali ini, teman-teman. Yaitu uji coba peluncuran Korea Utara. Uji coba peluncuran rudal Korea Utara maksudnya. Korea Utara menggelar uji coba rudal nuklir besar-besaran di awal tahun 2022. Jadi, sepanjang Januari mereka meluncurkan 7 rudal termasuk Hwasong 12 yang ditembakkan keluar angkasa pada Minggu 30 Januari 2022. Peluncuran rudal balistik ini jaraknya menengah, atau yang pertama itu mereka meluncurkan pada tahun 2017. Rudal balistik sekelas Hwasong 12 ini pernah mengancam akan menargetkan wilayah Amerika Serikat di Guam, sehingga memicu kekhawatiran pengujian untuk rudal jarak jauh. Amerika Serikat khawatir uji coba rudal Korea Utara ini meningkat dan menjadi pemanasan untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir dan rudal balistik antar dua benua atau ICBM. Teman-teman semuanya, seperti yang saya jelaskan bahwa Korea Utara ini dia bukan mulai dari tahun 2022, tapi sebelumnya juga. Tapi ini memuncak ataupun kembali diuji cobakan pada awal 2022 sekarang, teman. Kita lanjut teman-teman semuanya. Uji coba rudal peluncuran Korea Utara lanjutan. Ini dimulai dari tahun 2018, yaitu diplomasi pada tahun 2018. Di mana diplomasi ini terjadi perbedaan kekuatan keamanan militer ataupun senjata nuklir dari Presiden United States of America dan Presiden Korea Utara. Di mana Korea Utara menyatakan kepada Presiden Amerika pada tahun 2018 ketika diplomasi 2018, Presiden Amerika Serikat pada saat itu Donald Trump dan Presiden Korea Utara masih tetap Kim Jong-un. Jadi Kim Jong-un ataupun Presiden Korea Utara menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat bahwa mereka sangat mempunyai senjata nuklir yang sangat ampuh dan bahkan bisa merusak semua kawasan-kawasan, bukan di Asia Timur saja, tapi melainkan di dunia internasional. Seperti itu, teman-teman. Kemudian tujuan dari uji coba peluncuran rudal Korea Utara ini adalah mengamankan penerimaan global dari persenjataan ataupun dari program senjata. Di mana maksudnya di sini adalah negara Korea Utara ini ingin negaranya itu tidak dilecehkan ataupun dianggap sangat kuat ataupun mau menjadi negara superpower seperti Amerika Serikat. Makanya mereka melakukan uji coba peluncuran rudal ini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, menurut Menteri Pertahanan Jepang Kisbi, dia menyatakan bahwa rudal ini dicurigai akan mendarat di luar zona eksklusif ekonomi eksklusif Jepang, sehingga akan menyebabkan kalau terjadi peluncuran akan menyebabkan beberapa kerusakan ataupun bahaya bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya negara Jepang. Seperti itu kata Menteri Pertahanan Jepang, yaitu Nobuo Kisbi. Kemudian, dua rudal hipersonik ini merupakan hal yang sangat membahayakan bagi kawasan Asia Timur. Di mana rudal ini bernama rudal hipersonik Hwasong 8 dan 12, seperti yang saya jelaskan pada teman-teman yang tadi. Seperti pada PowerPoint ada dua foto. Itu foto yang pertama sebelah kiri itu adalah peluncuran rudal oleh Korea Utara dari kereta api. Di mana sebelumnya bahwa dapat kita ketahui bahwa rudal itu biasanya diluncurkan di pesawat ataupun melalui pesawat ataupun lain sebagainya. Kalau mereka menciptakan ide baru yaitu melalui kereta api. Dan sebelah kanannya itu melalui kapal selam, melalui jalur laut. Mereka meluncurkan rudal itu keluar angkasa melalui kapal selam. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia emang sangat berbahaya. Lanjut, teman-teman. Teman-teman, itu yang keempat, materi topik keempat adalah penyebab uji coba peluncuran rudal Korea Utara. Menurut militer Korea Selatan ataupun Korsel, rudal itu diluncurkan oleh Korea Utara dengan maksud untuk menekan Seoul ataupun ibu kota Korea Selatan dan Washington DC, ibu kota negara Amerika Serikat, untuk menghentikan latihan militer. Peluncuran rudal terbaru Korea Utara berasal dari Semenanjung Hodo di pantai timur Korea Utara.
Menurut staf gabungan Korsel JCS, lokasi itu serupa dengan peluncuran sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2019. Jadi menurut JCC, Korea Utara menembakkan rudal balistik yang meluncur hingga 250 meter. Namun, kantor berita Korsel, yaitu Yonhap, menilai peluncuran rudal itu tampak berbeda dari peluncuran sebelumnya. Jadi, dalam hal ini penyebab utamanya Korea Utara melakukan uji coba ini adalah untuk menghentikan latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dapat kita ketahui bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat ini merupakan saling bekerja sama untuk menghentikan rudal yang akan diluncurkan oleh Korea Utara. Jadi Korea Utara ini makanya mereka meluncurkan rudal tersebut, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Yang kelima adalah dampak uji coba peluncuran rudal Korea Utara. Ada beberapa di sini pokok poin utamanya yang saya ambil dari makalah. Mungkin kejelasannya nanti teman-teman bisa baca makalah yang saya kirimkan. Yang pertama itu mengganggu dan mengancam kestabilan kawasan Asia Timur, di mana uji coba ini kan bersifatnya berbahaya, jadi bisa mengancam keamanan di Asia Timur dan negara-negaranya. Seperti itu, teman-teman. Yang kemudian, keamanan kawasan akan terganggu dan terjadi instabilitas, di mana rudal ini bersifat bukan kecil, teman-teman, tapi dia besar, ledakannya besar, bukan di negara kawasan Asia Timur saja, bahkan seluruh yang dikenainya, ataupun satu benua hampir. Karena rudal ini, uji coba rudal nuklir ini kan, dia ledakannya sangat besar, mematikan, seperti itulah. Ketiga adalah perundingan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan. Maksudnya di sini dampaknya, karena Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal nuklir ini, maka Korea Selatan ada tanggapan ataupun respon tidak baik. Sehingga mereka juga enggan memberikan perjanjian perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa Korea Utara dan Korea Selatan itu memang tidak, maksudnya mereka tidak saling support. Mereka kan terjadi perang tadi, seperti awal saya jelaskan. Jadi karena ada uji coba ini, mereka juga tambah tidak mau melakukan perjanjian perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Seperti itu, teman-teman, dampak. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah, teman-teman, tanggapan negara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat terhadap uji coba peluncuran rudal Korea Utara. Yang pertama yaitu menurut DKPBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa seperti dampak tadi, PBB menyatakan bahwa perundingan perjanjian perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan sangat tidak akan terlaksanakan. Maksudnya karena ada yang uji coba ini, kan Korea Selatan tadi benci dengan uji coba ini, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menjalin perdamaian. Seperti itu, teman-teman. PBB menyatakan seperti itu. Jadi yang kedua, menurut Korea Selatan beranggapan bahwa uji coba itu berbahaya bagi kawasan Asia Timur, dunia, dan semuanya. Karena mereka tetangga kan, jadi mungkin nanti salah target, yang akan hancur itu di kawasan Asia Timur, seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, menurut Jepang. Jepang beranggapan ataupun tanggapannya adalah sangat tidak baik juga, teman-teman. Di mana uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap rudal nuklir ini dari Korea menuju ke Jepang. Sedangkan uji coba ini dilewati ataupun melintasi negara Jepang. Bagi pandangan Jepang, bagaimana nanti rudal itu tidak berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dan akan terjadi ledakan di Jepang. Seperti itu tanggapannya. Makanya Jepang menyatakan bahwa itu tidak hal yang baik. Selanjutnya yang keempat yaitu Amerika Serikat atau United States of America mereka berpendapat ataupun bertanggapan bahwa uji coba ini memang tidak baik karena mereka karena United States of America bekerja sama dengan Korea Selatan. Mereka bekerja sama dalam militer dan senjata nuklir. Jadi mereka tidak mendukung Korea Utara, seperti itu, teman-teman. Sedangkan yang kelima, juru bicara Cina, yaitu juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, yaitu Zhao Yijian, mengatakan ataupun mengklaim bahwa negaranya memberikan tanggapan terhadap Korea Utara bahwa perdamaian dan terjaganya stabilitas, keamanan dan kawasan di semenanjung Korea itu memang terancam.
Jadi tangkapan orang itu memang tidak baik juga terhadap uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap uji coba peluncuran rudal nuklir ini, teman-teman semuanya. Jadi mungkin teman-teman kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelaksanaan uji coba rudal nuklir oleh Korea Utara ini adalah uji coba rudal hypersonic Hwasong 8 dan 12 yang dilakukan oleh Korea Utara menimbulkan keprihatinan internasional karena selain telah melanggar resolusi DKKPBB, juga dianggap dapat mengancam stabilitas, keamanan, dan perdamaian di instabilitas negara-negara yang berkepentingan di korup dan pendekatan militer. Untuk itu, masyarakat internasional, termasuk ASEAN dan Indonesia, juga melalui jalur diplomasi parlemen, perlu mendorong kehidupan kembali proses perundingan damai antara semenanjung Korea, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi Indonesia juga berpartisipasi pada kali ini, yaitu khususnya ASEAN. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari uji coba rudal nuklir oleh Korea Utara pada kasus ataupun tema pada kali ini. Mungkin teman-teman semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian saya kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kita semuanya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo singing on my own. Now I can't find a key without